Hai Iwan, Selamat malam, Kak. ya, apa kabar? Sehat-sehat? Baik banget. Alhamdulillah. Ya, syukur Sebentar, kita Kak. harus sehat. Saya Kondisi prepare kita, dulu ya. ya, Oke, baik. Oke, selamat malam, Bapak Ibu semua yang sudah join di Instagram Live kita malam hari ini. Bersama saya Yohani Gusti dan tentunya dengan Bapak Jeffrey Ki. Nah, malam hari ini temanya beda lagi, teman-teman. Kita akan bahas mengenai YOLO, you only live once, so why don't you prepare for the best? Ya, dan malam hari ini temanya yang seperti sudah saya informasikan sebelumnya di flyer dan lain-lainnya, kita akan bahas mengenai pensiun dan bagaimana mempersiapkannya, apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja kendalanya. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Jeffrey Ki. Bapak, hari ini apa kabar, Pak? Bajunya cerah bener, Pak. baik sekali. Semangat, Oh, tetap. Kalau semangat sih tetap. Saya halo-halo dulu ya sama yang sudah join di IG Live kita malam hari ini. Alhamdulillah. Ada, ya, Ibu Sela, terus habis itu ada Ibu Susi Melik, Sulastri Boli, Natasha Iren, dan semuanya yang hadir di malam hari ini ya. Welcome. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. So, buat teman-teman yang udah join, nanti kalau ada pertanyaan, ada komentar, feel free untuk langsung ya, karena nanti kita akan chat-chat supaya lebih enak flow-nya. Oke, Pak Jeffrey, malam hari ini kita bahas mengenai why not prepare for the best, Pak. Dan kalau kita ngomongin pensiun, Pak, menurut Bapak, kenapa sih kita perlu persiapan untuk pensiun? Ya, Iwan, ini YOLO ini kan seringkali diidentifikasi dengan karena kita hidup cuma satu kali, kita harus Yes. nikmati. Karena you only live one, jadi kita harus nikmati dengan sebaik-baiknya. Wah, ini luar biasa Betul. ya, nikmati dengan sebaik-baiknya. Jadi Ya. mereka lebih diasumsikan dengan kenapa ketika kita masih hidup kita tidak enjoy, kita tidak spend, kita tidak menikmati hal-hal yang mungkin kita hanya bisa nikmati satu kali. Mereka tidak berpikir bahwa betul you only live-nya once, tapi panjang kan? Nah, jadi Iya, Pak. malam hari ini kita mengajak orang-orang mungkin berpikir dari sisi karena kita cuma hidup satu kali, kita tidak habis-habiskannya selagi bisa. Kita juga harus menjaga kalau ternyata kita dikaruniai hidup panjang, kita juga bisa bahagia, kita bisa sejahtera, kita bisa berkecukupan. Nah, ini kenapa Betul. tema ini kita angkat, supaya kita ini tidak hanya spend the best, tapi juga prepare for the best. Kita enjoy, Yes. tapi kita mempersiapkan untuk masa depan kita. Itu sih kenapa kita mau acara malam hari ini kita ngobrol-ngobrol tuh untuk tujuan itu, Yuan. Oke, kita bahas prepare for the best-nya ya, Pak. Nah, Ya, prepare-nya itu tuh yang memang orang-orang kayaknya belum terlalu maksimal ya. ya, Untuk bagaimana mempersiapkannya, lalu kemudian ada kendalanya, seperti apa, nanti kita akan bahas, Pak. Oke, ya. menurut Bapak, saya sering dengar nih, kalau kita ngomongin mengenai pensiun, berarti kan fokusnya adalah ke hari tua. Benar ya, Pak? Betul, Ke nantinya. Mungkin pada saat kita sekarang masih kerja, kita masih punya waktu untuk mempersiapkan, itulah saat yang paling tepat gitu. Nah, tapi betul. kalau udah kita ngomongin di financial planning, Pak, mengenai pensiun, saya sering banget dengar ada cerita mengenai sandwich generation. Menurut Ya, Bapak, sandwich generation itu gimana sih, Pak? ya. Jadi sebelum kita bicara sandwich generation itu kita mesti pikirkan dulu mengapa kita perlu persiapan pensiun. Kalau Oke. kita bilang saat ini kan mayoritas orang-orang di Indonesia ini kan karyawan. Nah, karyawan itu punya umur pensiun. Kita tidak Ya, bisa bekerja sesuka dan sampai kapan kita mau. Ada waktu-waktu betul. tertentu di mana kita dipatasi oleh aturan, kita tidak bisa bekerja lagi. Nah, usia Oke. pensiun di Indonesia itu antara 55 sampai 58. Anggap kita ambil ekstrim lah, ya kita ambil ekstrim. Kita umur sampai 55. Nah, setelah itu kan Oke. kita tidak bekerja. Sedangkan kita masih dikaruniai hidup sampai usia 71,5. Loh kok 71,5? Karena 71,5 itu adalah rata-rata
angka hidup orang Indonesia. Oke. Harapan hidupnya 71,5. Anggaplah 71. Berarti dari usia 55 ketika kita pensiun sampai 71 itu udah 16 tahun. Betul. Nah, 16 tahun itu mau pakai duitnya siapa? Nah, itu yang kita harus Panjang loh, pikirkan. Pak. 16 tahun ini panjang loh. Panjang. Karena Ya. panjang tersebut satu masalah, nggak apa-apa kalau kita punya income. Kalau kita punya simpanan. Nah, celakanya adalah kita sudah tidak bisa menghasilkan dan kita tidak punya simpanan. Nah, masuklah kita, terjerumuslah kita, dan menjerumuskan orang lain kita ke dalam sandwich generation. Nah, kalau kita lihat kondisi kita sekarang ini boleh dikatakan seperti sandwich generation. Mengapa demikian? Karena di saat orang tua kita berkarya dulu, itu literasi keuangan itu belum begitu, penetrasinya belum begitu bagus. Jadi pengetahuan orang dan kesadaran orang untuk mempersiapkan pensiun itu kurang. Akibatnya mereka ini bekerja tanpa persiapan pensiun. Nah, sekarang ketika usia tua nggak bisa kerja, nggak punya penghasilan. Kita nih sebagai generasi muda kan sedang produktif nih, sedang kerja, kita punya biaya untuk keluarga kita, kita punya biaya untuk kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, orang tua kita yang pada zaman dulu ketika mereka masih aktif itu tidak mempersiapkan pensiun dengan baik, juga perlu biaya. Nah, generation itu maksudnya adalah generasi di mana mereka tuh terjepit di tengah-tengah. Di satu sisi mereka harus menghidupi keluarganya sendiri, punya kehidupan sendiri. Di sisi lain mereka juga harus memikirkan dan berbagi untuk kehidupan daripada orang tuanya. Nah, ini sandwich generation. Ini diciptakan karena kondisi. Tentunya orang tua kita tidak berpikir untuk membuat seperti begitu, tetapi kondisi tercipta dan inilah yang kita tidak ingin mewariskan lagi sandwich generation ini kepada generasi di bawah kita. Seterusnya, ya, betul Pak. Ya. Kalau kita ngomong sekarang kehidupan kita berat, terus kita bayangkan nggak kehidupan anak-anak kita nanti berat atau nggak berat? Ya lebih berat lah, ya. Hari ini berat, besok itu tidak menjadi lebih ringan, besok itu lebih berat. Iya, betul. Lagi harga-harga akan lebih tinggi, Pak. Betul. Nantinya. Iya. Dan dikatakan juga kan bahwa kalau kita cerita banyak sekali di media massa sekarang, milenial itu sekarang sudah semakin jauh dari membeli rumah di kota besar. Mahal, Pak. Betul. Itu artinya kehidupan semakin lama semakin susah. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri? Dan ini data menarik, Yohan. Kalau ditanya seluruh masyarakat Indonesia, ya, seluruh nih masyarakat Indonesia, apakah Anda ingin masa pensiun yang bahagia, sejahtera, berkecukupan? Nah, jawabannya apa? Mau lah, ya kan? Semua orang mau. Tetapi tahukah Anda bahwa datanya menunjukkan bahwa hanya 1 dari 7 orang di Indonesia yang mempersiapkan pensiun? 1 dari 7. Jauh, Pak. Yes. Jauh banget. Nah, itu baru mempersiapkan. Belum tentu cukup kan? Karena persiapkan itu juga hitungan-hitungannya. Ya. Bukan cuma sekedar, saya sudah berapa kamu untuk pensiun? 100.000 sebulan. Ya nggak cukup ya. Jadi bukan berarti memiliki dan mempersiapkan pensiun itu berarti sudah cukup. Harus ada hitung-hitungannya. Harus ada kalkulasi yang mendalam. Jadi kalau simple supaya kita tidak menjadi sandwich generation, maka kita di hari tua kita memang harus punya dana pensiun. Nah, banyak orang tua itu berpikir begini, saya bekerja keras, saya membesarkan anak saya dengan baik, semua saya investasikan ya kepada anak. Nanti kalau hari tua saya, anak bisa jaga saya, anak bisa take care saya. Ini adalah pemikiran bahwa anak itu seperti celengan. Nah, ya kan?
Kita nabung, Ya, itu nabung. betul. Pas kita butuh, kita bisa ambil dari celengan. Nah, ini juga salah satu pemikiran yang mungkin tidak tepat, ya. Oke. Memang Itu mungkin ada kita, kaitannya dengan si sandwich generation tadi ya, Pak. ya, Kenapa? Karena betul. si anaknya jadi celengan dan orang tuanya kalau perlu apa-apa jadinya mintanya ke si anak. Seperti itu ya. Ya, ya, dan itu tentunya sesuatu yang tidak begitu tepat ya, karena tadi saya Baik. bilang anak itu punya kehidupan sendiri, Mm-mm. anak itu punya masalah dia sendiri, anak-anak itu Ya, punya keluarga mereka sendiri, dan mereka itu berkewajiban juga untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan daripada keluarganya. dirinya dan keluarganya, ya. Dan Ya, kita sebagai orang tua tentunya harus berbahagia ketika anak kita bisa bahagia dengan keluarganya kan. Nah, betul. kalau Betul. dia terjepit, nah, kan banyak di sinetron-sinetron pun banyak anak itu terjepit antara keluarga dan orang tua ya, antara istri dengan Ya, ibu. Nah, ini kan sering terjadi seperti begitu. Kita mempersiapkan. Kalau mm-mm. kita sekarang mengalami hal-hal seperti begitu, maka kita harus berusaha memutus rantai generation sandwich ini Oke. supaya tidak terjadi pada keturunan di bawah kita, kepada generasi-generasi di bawah kita, khususnya anak kita. Ya. Tadi Pak, speaking of mempersiapkan, itu kan ada ceritanya, ada hitungannya. Nah, Ya, sebetulnya untuk hitungannya sendiri, itu apakah sama untuk masing-masing orang, ataukah memang dia sendiri yang akan mencoba untuk menghitung berapa kebutuhannya, atau ada tekniknya sendiri, atau gimana Pak Jeff? ya, ya. Ini sebenarnya ada hitung-hitungannya, dan ini financial planner itu akan membantu menghitung. Tapi simpelnya begini saja, Yohan. Simpel ya. Hmm, Misalkan kebutuhan kita selama 1 bulan itu 10 juta. Ini oke. kebutuhan 1 bulan 10 juta. Berarti dalam Hmm, 1 tahun, kita punya kebutuhan adalah 12 juta. juta. 120 Ya. juta. 120 juta, Pak. 120 Ya. juta, ya. Ya. Nah, Heeh. tanpa memperhitungkan inflasi, kita hitungnya simpel Mhm. saja, tanpa memperhitungkan Ya. inflasi, tanpa memperhitungkan suku bunga bank, ya karena itu Mhm. nanti berimbang investasi dengan kita punya inflasi kan nanti akan berimbang di sana kira-kira ya. Betul. Betul. Kita butuh berapa dana? Kalau tadi kita Mhm. perlu hidup 16 tahun, berarti kita Ya. butuh 16 kali 120 juta. 20. Dan itu angkanya besar. Pertanyaannya Banyak saya ya, Pak? sekarang, kita Mhm. punya nggak uang segitu? Kalau Ya. sudah, bagus. Mhm. Bagus. Mhm. Ya, artinya Anda sudah menjadi pionir untuk memutuskan rantai sandwich generation. Anda adalah Ya. orang yang tidak membesarkan anak dan menganggap anak itu sebagai celengan. Celeng. Ya. Nah, Itu tadi untuk yang 10 juta ya, Pak. Kalau ya, dia berarti juta. 20 juta per bulan, 50 Ya, juta per bulan, bahkan ya. 100 juta per bulan, ya berarti tinggal dikali aja. Masa Betul. pensiun Jadi saya 55, ambil contoh kalau selesai tadi 71. 120 Mhm. juta misalnya, kita kalikan Mhm. dengan 16 Mhm. tahun, berarti Anda perlu 1,92 miliar. Wow. Nah, ini hanya kebutuhan 10 juta. Dan Ya. tentunya Anda harus tahu, memang secara fisik, kebutuhan-kebutuhan kita itu ketika kita sudah tidak bekerja, mungkin berkurang. Karena kita tidak perlu makan-makan sama teman-teman. Ya, Nggak makan perlu siang beli nggak perlu baju, Pak. dikasih. Baju Betul. kantong. Betul. Ya, kita nggak perlu Nah, ganti-ganti HP yang terbaru. Memang berkurang ya. kita punya pengeluaran. Tetapi ingat, biaya kesehatan kita naik. Nah, itu dia, Pak. Ya Nggak usah kan? inflasi kesehatan, Pak. Harga 10 juta sekarang dengan 10 juta nanti pada saat pensiun, itu pasti jauh banget. Karena kalau Betul. kita compare, 10 juta tahun 2000 dengan 10 juta 2020 aja udah berbeda jauh kalau dibawa Betul. belanja. Iya. Ya kan? Itu Heeh. kalau kita ambil simple saja. Kira-kira eh, angka ini terus terang membuat kita khawatir loh. Ya, kalau kita tidak memperhitungkan, mungkin kita tidak khawatir. Tapi begitu Anda dengar bahwa untuk 10 juta saja pengeluaran Anda dan Anda butuh 1,92 miliar untuk pensiun Anda, wow. Nah, harapan kita adalah kenapa kita tidak mempersiapkan dari sekarang?
Dan kita hanya punya waktu terbatas ya Pak, karena nggak semua orang itu bisa menghasilkan uang setelah usia pensiun. Itu dia Pak, yang jadi fokusnya adalah itu. Jadi kita waktunya benar-benar terbatas untuk mempersiapkan si 16 tahun setelah pensiunnya itu. Ya. Aduh, Jadi langsung kalau mendadak pusing. untuk orang-orang yang teman-teman yang masih muda, mungkin baru-baru bekerja ya, baru-baru mungkin 2-3 tahun bekerja, itu adalah saat yang paling bagus untuk sudah mulai memikirkan pensiun. Mengapa? Karena pekerja, sekali lagi pekerja itu ada batas waktunya. Betul. Mungkin beda Anda pebisnis. Ya, pebisnis Ya. itu mungkin running terus ketika Anda sudah berumur 55 pun Anda tetap bisa running bisnis. Tapi kalau di kerja nggak bisa, waktunya tiba, orang akan say goodbye. Ya. Udah masa pensiun tadi ya Pak, Udah yang masih udah nggak bisa. dipatok. Ya. Dan bayangkan coba ketika orang berusia pensiun dan tidak mau pensiun semua, kasihan dong adik-adik yang tamat kuliah, siapa yang terima kerja? Iya. Kan sudah harus regenerasi Pak, kalau di Betul. company. Ya. Harus begitu. Jadi ini memang harus dipikirkan sih ya. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan untuk masa depan kita seperti apa. 1,92 miliar itu kalau asumsinya biaya hidup kita 10 juta. Ya. Nah, sekarang kita bayangkan kalau Anda punya seorang kepala rumah tangga, punya istri 1, punya anak 2, 10 juta itu minim banget. Nah, Kecil kalau itu, biaya Pak. Anda di Apalagi atas Jakarta, 10 juta, Pak. betul, di atas 10 juta biaya Anda, berarti kebutuhan Anda lebih besar lagi. Semakin menakutkan lagi. Betul. Nah, mungkin orang-orang juga fokusnya dulu nggak ke situ karena mungkin pada saat itu kondisi keuangannya belum maksimal untuk menabung ya, Pak. Jadi pada saat awal-awal kerja itu mungkin mereka masih banyak kebutuhan juga. Jadi mungkin dia pikir ya udahlah pensiun nanti aja lah, kan ada dapat duit dari company nanti kalau pensiun, ada mungkin juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin gitu ya, Pak. Makanya belakangan itu agak telat gitu untuk mempersiapkan pensiunnya tadi ya. Tidak salah sih mengandalkan DPLK daripada perusahaan di mana kita bekerja, dan juga tidak salah apabila kita juga mengandalkan BPJS hari tua, jaminan hari tua. Nggak salah juga. Ya. Cuma yang kita harus hitung-hitung apakah yang kita sisihkan itu cukup. Betul. Apakah sesuai dengan kita punya usia? Apakah sesuai dengan jangka waktu kita? Karena kan di BPJS Kesehatan maupun DPLK itu kan based on aturan. Dia tidak melihat berapa usia. Berapapun usianya pukul rata, berapa persen. Sudah selesai. Nah, untuk orang-orang yang masih muda, di mana rentan waktunya masih panjang, itu enak. Cukup nantinya secara perlahan. Dengan investasi berkembang itu cukup. Tetapi untuk orang-orang yang sudah berusia lebih lanjut, waktunya kan pendek. Itu tidak akan cukup. Dan berdasarkan riset ini, Yohan, berapa sih uang yang kita butuhkan pada saat kita pensiun setiap bulannya? Setiap bulannya itu rata-rata kita harus punya biaya lebih kurang itu 70% dari biaya normal kita tepat 1 hari sebelum kita pensiun. Oke, Nah, tadi so kita kalau cerita, kita 1 bulan 10 juta, berarti 70%-nya 7 juta ya, Pak? lebih kurang pada saat itu seperti itu. Nah, tadi kita cerita nih, sekarang pengeluaran kita 10 juta. Kan sekarang. Nah, bagaimana nanti? Pada saat kita 1 hari menjelang pensiun kan kebutuhan kita juga berbeda kan, naik terus kan. Pada saat itu mungkin sudah berbeda lagi. Oleh karena itu, sangatlah disarankan orang untuk mempersiapkan dana pensiun ini sesegera mungkin. Dan hitunglah dengan tepat berapa banyak. Gitu. Ya. Apalagi Pak, kalau misalkan tadi speaking of, Bapak sempat bilang bahwa biaya kesehatan nantinya akan naik ya. Nah, kalau misalnya ternyata terjadi resiko dan yang sudah dia tabung itu susah-susah ternyata terpakai di tengah atau terpakai nanti di akhir, itu kan juga resiko ya Pak, hitungannya. Terus tadi speaking of investasi juga Bapak bilang kan, investasi ini menurut Bapak, kalau kita persiapkan pensiun, bentuknya apa Pak? Apakah harus uang tunai? Atau memang bisa bentuk lain? Oke. Kalau bicara mengenai hari tua sih, ketika kita masih punya kerjaan,
kita mungkin tidak terlalu khawatir ya. Bukan berarti kita tidak perlu khawatir. Kita tidak terlalu khawatir untuk kesehatan karena mungkin company ada menanggung lah. Walaupun tidak sewah yang kita bayar, paling tidak ada lah. Tapi ketika kita sudah tidak bekerja lagi, tidak ada satu orang pun yang mau menanggung Anda kecuali diri Anda sendiri. Nah, tadi saya bilang biaya kita menjadi naik. Artinya apa? Kita mesti harus mengeluarkan biaya untuk proteksi. Betul. Proteksinya apa? Ya, kita harus punya asuransi kesehatan. Suka nggak suka, kita harus punya. Kalau kita punya uang 1,92 miliar tadi contohnya, Johan, dan itu untuk kehidupan, itu bisa-bisa kalau kita bilang itu cukup untuk 16 tahun, kalau kita sakit dan kita tidak diproteksi, mungkin cuma 2 tahun habis itu. Iya, buat biaya pengobatan ya, Pak. Betul. Jadi kita selain punya tadi tabungan atau investasi atau dana yang kita persiapkan untuk pensiun, kita juga harus melindungi diri kita supaya apa yang sudah kita kumpulkan itu tidak cepat habis. Makanya harus kita seimbangkan mana yang untuk investasi untuk hari tua kita, mana yang proteksi. Kita perlu itu karena kalau tidak maka cita-cita kita untuk tadi bahagia, sejahtera dan berkecukupan di masa pensiun itu jadi impian saja. Jauh kayaknya ya Pak jadinya. Betul, jauh sekali. Oke. Nah, tadi kalau yang bentuk investasinya berarti memang akan disarankannya lebih ke uang tunai aja Pak? Atau bisa bentuk investasi lainnya? Oke. Ini melihat dari waktunya sih, Johan. Ketika lihat dari stage umur kan, kalau makin lama kita punya waktu untuk pensiun, kita disarankan boleh sedikit mencicipi risiko lah. Jadi kita bisa berinvestasi pada investasi-investasi yang memberikan return yang cukup bagus, tetapi ada sedikit risiko. Misalnya kita main di saham. Itu untuk orang usia-usia 25 sampai 45 ya, 25 sampai 35 boleh lah main di situ. Sampai 40 pun ya. Ketika kita sudah memasuki usia yang agak mendekati masa pensiun, kita disarankan untuk lebih hati-hatilah, lebih main wise untuk main di risiko. Kita bisa main di campuran. Sedikit ada di yang saham, tapi kita mungkin perbanyak terus ke yang punya pendapatan tetap. Tapi ketika kita sudah sangat mendekati masa pensiun, kita harus lebih memiliki investasi dengan pendapatan tetap dan risiko yang kecil. Karena pensiun kita pasti. Kita nggak bisa main-main dengan pensiun kita, karena dana itu harus pasti dan tersedia. Jadi kita nggak bisa, bagaimana pasar, nggak bisa. Jadi tadi mungkin bisa seperti itu. Dan ketika kita sudah masuk masa pensiun, kalau kita benar-benar sudah pensiun, uang yang kita siapkan itu benar-benar tidak boleh lagi kita masukkan ke dalam investasi atau instrumen yang beresiko. Kita harus yang benar-benar aman, walaupun returnnya tidak sebesar yang ditawarkan oleh orang lain. Banyak kesalahan begini, Yohan. Banyak sekali kesalahan. Orang ketika mengumpulkan uangnya banyak-banyak, sampai pada pensiunnya, karena tidak ada kerjaan, mulai memungutak-ngatik uang yang ada dengan harapan uangnya berkembang lebih cepat. Lebih besar. Terjebaklah dalam investasi bodong. Nah, itu bahaya banget tuh, Pak. Uangnya yang sudah dikumpulkan setengah mati melalui keringat, melalui cucuran darah, ya, itu habis begitu saja. Dan hilang. Akibatnya apa? Makanya dikatakan bahwa 60% dari orang-orang di dunia ini masih kerja walaupun usianya sudah pensiun. Mengapa? Karena mereka tidak mempersiapkan dengan baik. Banyak kejadian seperti itu, Yohan. Jadi memang harus hati-hati ketika makin kita mendekati masa-masa kita pensiun, kita makin harus menjaga supaya investasi kita tidak yang berisiko. Gitu, Yohan. Oke. Nah, kalau yang orang dulu nih, Pak, ya karena contohnya kayak ibu bapak saya sendiri gitu. Mereka itu kalau udah berinvestasi ngomongnya, apakah itu untuk pensiun atau untuk lainnya, itu fokusnya lebih suka ke properti, Pak. Nah, good. Ya. Itu gimana, Pak? Bagus. Setuju saya. Untuk investasi mereka beli tanah, ya. Mungkin mereka sebagai sawah, ya, beli rumah, beli bagus. Tetapi ketika mendekati masa pensiun,
rumah properti tadi itu harus menghasilkan. Ya. Kalau tidak menghasilkan, maka harus dijadikan liquid. Kan nggak mungkin, misalnya mau biaya hidup nunggu tanah terjual dulu. Lama, Kan nggak Pak, mungkin. jual tanah. Lama. Mana kalau namanya kita lagi BU, harganya habis. Iya, drop Betul lah. kan? Nah, jadi Betul. ketika kita mendekati masa pensiun, tadi kalau kita tahu hitung-hitungannya berapa sih kebutuhan pensiun, saya tidak bilang kita mesti melikuidasi semua aset kita, bukan. Ketika sebagian daripada aset kita likuidasi, khususnya yang tidak produktif, ya, maka dan itu mencukupi, sudah. Nah, aset yang produktif ini biarin aja menghasilkan uang tambahan buat kita untuk cadangan. Tetapi tidak berarti ketika kita sudah memasuki usia pensiun, maka kita tidak mau pegang aset. Nggak ada gunanya aset. Kita butuh tunai. Ketika Anda pensiun, yang Anda butuhkan apa? Uang tunai yang datang tepat, pasti setiap bulan. Ya, betul. Itu yang kita butuhkan. Kita punya tanah, punya apa? Nggak bisa. Masa kita cari-cari setiap tanggal 1, jual tanah saya 100 meter persegi. Jadi walaupun memang bisa berarti mungkin ya digunakan mungkin untuk tadi kalau Bapak bilang produktif dikontrakkan mungkin kalau dia punya rumah ya dijadiin rumah dikontrakkan. kalau dia punya tanah. Orang-orang sekarang di kota besar punya rumah mau enjoy santai-santai, mereka bikin kos-kosan, ya bisa juga. Ya, itu santai kan, sebulan sekali datang ngumpul duit, ya oke juga sih. Jadi tergantung daripada aset itu. Tapi kalau aset-aset non produktif, ya sebaiknya Anda harus menyimpannya dalam bentuk liquid karena Anda butuhkan itu setiap waktu. Betul. Gitu. Oke, Pak Jeff. Saya coba halo-halo dulu nih sama teman-teman yang ada ya. Teman-teman yang sekarang ini sedang eksis di IG Live kami, kalau mau komen, mau tanya, silakan ya, monggo. Dan saya coba cek dulu. Satu deh, Ibu atau Bapak? Bu Mimi nih, Pak. Iya. Bapak atau Ibu Mimi PSM ya. Nah, pertanyaannya umumnya seperti ini, Pak. Bagaimana jika sudah terlanjur berusia banyak, misalnya seusia Bapak, katakanlah gitu. Ada beberapa hal yang tidak bisa juga jadi solusi karena sudah mahal untuk mungkin beli program pensiun atau lain-lainnya. Itu gimana, Pak? Nah, ya, nasi kan sudah jadi bubur nih. Ya, ya kita nikmati buburnya lah. Mau jadi apa lagi? Kan nggak bisa kita balikin lagi, kita jadi muda, nggak bisa kan? Nah, nasi sudah jadi bubur, ya bikinlah bubur ayam ya, bubur ikan yang enak lah. Nah, itu kira-kira yang bahasa gampangnya. Tetapi setuju seperti umur ya, kalau seperti umur saya mungkin sudah mendekati pensiun. Jadi kalaupun kita kalau baru mau mulai itu tentunya berat sekali, besar sekali baru mulai. Tapi tidak berarti terlambat. Sedikit itu lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Mungkin saya nggak bisa ngumpulin 1,92 miliar tadi yang kita cerita tadi. Tapi dengan waktu sisa saya bisa kumpul 800 juta. Ya better lah daripada nggak ada. Betul. Daripada nol ya Pak. Betul, daripada nol. Langsung mau buka celengan nggak mau dibuka, celengannya lari. Apalagi kalau celengannya isinya ribuan Pak. Aduh. Iya, celengan ayamnya tiba-tiba lari, gimana coba? Jadi something itu better than nothing lah. Saya pikir berapapun usia Anda sekarang, ketika kita sudah berusia lanjut seperti usianya sudah lebih 55, kita syukurilah bahwa kita diberi umur yang panjang, kita diberi kesehatan. Mari kita mulai menabung. Ya, mari kita mulai menabung. Berapapun itu, selagi masih kita punya income, kita tabung. Dan biasanya memang orang menabung itu antara 10-20% daripada income mereka untuk pensiun mereka. Jadi secara konsisten, secara teratur itu keluarkan daripada pendapatan Anda untuk Anda masukkan ke dalam tabungan atau juga investasi yang digunakan untuk persiapan pensiun. Jadi sekali lagi ini seringkali saya katakan belanjakan sisanya. Bukan tabung dulu ya Pak. Itulah yang terjadi. Betul. Terima uang, sisihkan dulu, baru Anda belanja. Maka Anda akan terdisiplin. Ketika Anda bawa uang pas-pasan ke mall, maka Anda belinya pas-pasan. Ketika Anda bawa uang berlebih ke supermarket, maka Anda belinya berlebih. Oleh karena itu, selalu ingat bahwa
tabunglah sebelum dibelanjakan. Ya, cocok ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima uang, kita tabung dulu, jangan belanja dulu. Apalagi kalau lagi kondisi kayak sekarang gini, di mana-mana sale, semuanya potong harga. Jadi itu adalah sesuatu hal yang harus ditahan, jangan bubar, karena memang Ya, semuanya murah, jadi kayak semua mau dihamburkan. Ingat, ya. ingat, ingat. Terus Dan saya kalau Pak, orang, ya ada pertanyaan lagi? ada tuh Pak, ada dari Bapak Budi Irwandi. Kalau umurnya sudah 58 nih Pak, apa udah telat kata dia? Ya, seperti tadi saya katakan, 58 sebenarnya memang sudah masuk usia pensiun kalau karyawan kan. Betul, ya. Tetapi kalau kita masih menghasilkan, tidak ada salahnya kita mulai. Mungkin porsinya kita perbesar, jangan 10-20%. Mungkin kita bisa perbesar menjadi 30%. Ya, jadi kenapa saya bilang 30%, Yohan? Karena ketika Ya, kita Bapak Budi ini berusia 58 tahun, mungkin sebagian dari anaknya sudah tamat sekolah. Oke. Atau sebagian dari anaknya itu sudah bekerja. Sehingga yang selama ini uang yang dia harus keluarkan untuk membiayai anaknya itu bisa digunakan untuk persiapan pensiun. Dialihkan untuk ditabung ya Pak? Dialihkan untuk ditabung untuk persiapan pensiun. Karena kalau tidak, maka merasa beban yang nggak ada lagi, itu digunakan untuk tadi, you only live one tadi kan? YOLO tadi kan? Malah mati, tapi nanti baru mau bongkar celengan. Sekali lagi, celengannya sudah lari. Ya, karena celengannya sudah punya kehidupan masing-masing. Kadang-kadang dengan ngobrol-ngobrol, ini banyak terbuka pikiran orang untuk mempersiapkan pensiun. Khawatir, yes. Tapi khawatir saja dan khawatir terus, besok khawatir nggak ada gunanya. Ambil langkah. Mulai lakukan penyisihan dana untuk pensiun Anda, untuk kehidupan Anda. Jadi kalau Anda bilang Anda sayang kepada diri Anda, kalau Anda sayang kepada keluarga Anda, mempersiapkan pensiun itulah tindakan nyata Anda benar-benar sayang. Karena Anda tidak mau merepotkan dia di masa akan datang. Sip. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan salah kaprah mengenai you only live once. Mentang-mentang temanya YOLO, jadi mentang-mentang satu kali udah dinikmati aja. Enggak. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mempelajari mengenai financial planning ya, seperti tadi kata Pak Jeffrey, orang itu mungkin mempersiapkannya hanya dalam jangka waktu pendek. Tapi jangan lupa bahwa ada satu problem yang mungkin jarang dibahas, yaitu bagaimana jika kita hidup terlalu panjang. Nah, tadi kan kalau Pak Jeff bilang 71, Pak. Ternyata pada kenyataannya ada kok yang hidup sampai 90, Pak. Ya, ada kok. Itu berarti lebih panjang lagi waktunya. Dan dia masih membutuhkan dana jauh lebih besar dibanding yang 71 tadi. Gitu ya, Pak? Betul. Makin berat kan? Karena mungkin ketika kita tua pun tidak mampu lagi bergerak, mungkin kita juga kadang-kadang butuh pendamping. Untuk orang yang berat, itu juga biaya kan. Nah, bayangkan ketika kalau kita tidak punya uang sendiri, bagaimana? Makanya banyak sekali di negara-negara maju, Yohan, itu orang-orang tua itu hidup di rumah jompo. Karena memang anak-anaknya tidak punya lagi waktu, tidak punya lagi kesempatan untuk bisa mendampingi terus-menerus. Mungkin agak beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin karena hukum kekeluargaannya masih kenceng ya, masih bersatu, mereka masih saling jaga. Tetapi kalau di luar negeri mereka nggak punya waktu. Dan kan kita tahu nih, anak kita sekarang saat ini kan cuma 1 atau 2. Kalau dulu anak orang 8 ya. Anak sekarang 1 atau 2. Di sekolah kan jauh-jauh. Kerjanya jauh-jauh. Nggak sempet mau nemeni kita. Nah, pertanyaannya, hidup di rumah jompo oke nggak? Oke, tapi kan perlu biaya. Siapa yang bayar? Ini juga satu rumah masalah. jompo juga mahal, Pak. Iya. Kita punya pilihan untuk di rumah jompo, tetapi uangnya siapa yang bayar? Nah, kalau kita nggak punya uang bagaimana? Ya, dan ingat saya di Indonesia ini kan ada pepatah mengatakan ada uang papa sayang ya, tak ada uang papa melayang. Nah, bayangkan ketika kita tidak punya uang nih, bagaimana? Apakah keluarga kita, anak-anak kita sayang sama kita? Belum tentu. Belum tentu. Ya, tapi sekali lagi ini bukan berarti mereka kurang ajar.
bukan berarti mereka durhaka, bukan. Tapi kondisinya memang seperti begitu. Mereka harus bisa mempertahankan hidup mereka. Mereka harus bisa mempertahankan keluarga mereka. Jadi kalau mereka harus berbagi, ini tentunya berat. Ya, saya sering kasih contoh begini, Yohan. Sering saya kasih contoh yang begini ya. Besok adalah batas terakhir anak kita membayar biaya kuliah. Oke. Ya, malam ini orang tua kita harus dioperasi dan memerlukan biaya. Dilema, Pak. Nah, mau bagaimana kita coba? Nah, ini kan benar-benar, jadi kalau kita ngomong kita sayang sama keluarga, ya kita mesti mikirkan hal-hal itu yang bisa terjadi. Dan kita nggak mau kan, masa, memang bukan anak kita, tapi kan cucu kita toh. Cucu kita jadi nggak sekolah gara-gara kita. Itu nggak benar sekali. Makanya kita harus mulai dari sekarang memutus rantai generation sandwich. Dan jangan sekali-kali lagi berpikir bahwa anak adalah celengan. Supaya anak itu kita besarkan, dia punya kehidupan sendiri. Kita happy. Kita juga sampai tua juga happy. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan itu ya. Nah, silakan. Ada nih Pak. Saya lagi cek nih. Ada satu yang menarik nih dari Silalahi Ramos Pak. Ya. Benar Pak. Start kecil-kecil dan konsisten dari muda. Tahu-tahu saldonya lumayan kata dia. Pas cek saldo, godaan setannya tinggi banget. Gimana cara hindarin godaannya, Pak? Katanya. Ya, makanya, kalau Anda menyimpan uang seperti di bank, itu kalau bisa, memang tidak dengan mudah ditarik uangnya. Atau pilihlah instrumen yang tidak mudah ditarik uangnya. Dengan demikian Anda bisa berpikir untuk jangka panjang. Contoh nih ya, contoh. Kalau Anda masuk DPLK misalnya, DPLK itu nggak bisa seenak perut kita ambil. Tidak bisa serta-merta kita bisa ambil. Nggak bisa. Nanti harus tunggu waktunya, itu terikat aturan. Ada juga sekarang bank itu juga memberikan ikatan. Ini ada tabungan atau apapun namanya, tabungan berjangka atau apa, bunganya dikasih lebih tinggi, tetapi harus menabung selama 5 tahun. Nah, kalau Anda berhenti di tengah jalan, maka kena potongan ini, kena potongan itu. Jadi ininya jadi membuat orang agak malas menarikkan uangnya. Sehingga godaan-godaan itu lebih berat kehilangan uangnya daripada godaan tadi, beli HP atau ambil uang ini. Uang ini akan habis. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan tadi untuk menjawab yang Ramos tadi, asuransi adalah salah satu cara juga untuk membuat kita disiplin menabung. Ya, ada pepatah mengatakan kita tidak pernah miskin karena kita beli asuransi. Karena memang tanpa kita sadari itu akan menjadi sesuatu yang berarti di masa akan datang. Kenapa? Ini sangat menarik. Pada saat kita beli asuransi, premi asuransi kan tidak naik setiap tahun. Premi asuransi itu flat. Pada saat misalnya tahun 2010, saya membeli premi asuransi dengan mengalokasikan 10% dari income saya. 1 bulan. 10%, oke. 10%. Anggaplah income saya 10 juta, saya tabung 1 juta. Oke. Dengan berjalannya waktu, kan income saya naik. Ya. Nah, 1 juta harapannya kan memang ada kenaikan dari company ya, Pak? Iya. Ya, anggap rutin lah naiknya. Ya, mungkin nggak besar, tapi kan ada naik. Dan selama 10 tahun pasti income kita nggak 10 juta lagi dong. Ya. Dan kita tidak merasa bahwa uang itu berat bagi kita. Kita merasa semakin ringan. Tetapi nanti ketika kita mau terima uangnya, tiba-tiba jumlah besar, itu akan sangat berguna bagi kita untuk investasikan sesuai dengan kita punya profil, sesuai dengan kita punya usaha, kita punya usia. Dan percayalah, kalau Anda tidak mengambil keputusan itu, uang itu nggak terkumpul, nggak, Yon? Pastilah, Pak. Ya. Kenapa? Karena orang akan membelanjakan sisanya. Ya. Ya. Nah, saya tidak mengalokasikan 1 juta tadi 10 tahun yang lalu, 1 juta tuh nggak tahu jadi apa loh sudah. Tapi dengan mengalokasi 1 juta setiap bulan, kita punya hasil. Gitu. Betul. Jadi ditabung dulu kecil-kecil. Walaupun istilahnya sedikit aja dihemat ya Pak, kayak ngurangin beli kopi, ngurangin beli baju ya, gitu aja udah cukup ya untuk berhemat. Ya.
Sekali lagi untuk persiapan hari tua ini dalam setiap pengelolaan keuangan kita mesti tahu apa itu kebutuhan dan apa keinginan. Nah, Betul. kalau Want and need. kebutuhan, betul, kebutuhan itu sesuatu yang kita butuhkan dan nggak berlebihan. Yang berlebihan itu adalah keinginan. Nah, kalau kita bisa membedakan dengan tepat mana keinginan dan mana kebutuhan, kita bisa mengelola keuangan dengan sangat baik. Ya, masalahnya susah Pak membedakan yang mana butuh, mana pengen Pak. Itulah Mau yang nggak paling tahu? susah. Mau nggak saya kasih tahu mana yang ingin, mana yang butuh? Caranya gampang. Gimana Pak? Mau tahu rahasianya? Oh. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Yon lagi kepingin mau beli apa nih? Coba saya tanya. Lagi kepingin mau beli apa? Saya kepengen beli baju deh Pak. Baju ya? Oke. Udah ngeliat kan mungkin di Uniqlo atau di Zara, udah kelihatan bentuknya. Kepingin banget kan? Banyak sale Pak. Uangnya Sale, cukup dong? semuanya Uangnya bisa kan? Lagi sale ya? Bisa dong? Oke. Supaya saya tahu ini kebutuhan atau ini keinginan, simple caranya. Coba tunda seminggu. Bisa nggak? Kalau masih pengen, berarti memang butuh Pak. Kalau enggak, kalau hilang, bukan. Kalau bisa Anda tunda 1 minggu lagi, ya kan? Bisa, berarti Anda nggak butuh. Anda nggak butuh, Anda cuma ingin. Ya kan? Nah, sekarang kita ambil contoh. Kita ambil contoh nih. Saya mau beli HP. Saya mau beli HP baru. Bisa nggak ditunda seminggu? Beli bisa, HP baru? Bisa. Berarti itu keinginan, bukan kebutuhan. Tapi kalau HP Anda kena jambret, HP-mu kena jambret, mau beli HP, bisa nggak tunda seminggu? Nggak bisa, Pak. Butuh. Itu kebutuhan. Nanti gimana? Simpel kan? Mau diteleponin orang gimana, Pak? Nggak bisa gini kita. Nggak bisa begini karena nggak punya HP. Iya. Ya, nah. Dan saya mau mulai gimana, Pak? Kalau handphone nggak ada. Repot. Itu butuh. Itu butuh. Padahal sama-sama HP loh. Ya, sama-sama kita mau beli HP. Yang satu karena ingin, ditunda nggak? Ya udahlah, sebulan, seminggu lagi lah. Berarti tahan dulu, Pak. Jangan langsung. Kalau kita punya uang, berarti kan kita punya dorongan untuk spend. Betul. Di sana, di luar sana, ini banyak sekali godaan-godaan untuk menarik kita. Kalau kita tertarik, maka kita akan melayanglah uang kita. Nah, bagaimana kita melihat ini nih perlu nggak kita spend? Ini kebutuhan atau keinginan? Tunda aja. Kalau Anda tunda 1 minggu bisa, berarti itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Contoh nih, lagi siang. Yohan di rumah nih, lagi siang-siang hari Minggu ya. Ya. Laper, mau beli nasi Padang, kebutuhan atau keinginan? Butuh, Pak. Kalau itu namanya butuh. Kalau ditunda nggak bisa kan? Laper, Pak. Laper. Nah, ini langsung kelihatan kan sebenarnya kan. Jadi banyak hal yang kita bisa hindari, bisa kita kurangi dengan cara kita mengetahui mana kebutuhan dan mana keinginan. Dengan demikian, uang-uang inilah yang kita kontrol, yang kita sisihkan, kita atur untuk bisa membiayai hal-hal yang penting. Prioritas. Kalau prioritas kita utama apa? Itu yang paling penting. Jadi, kalau saran saya dalam setiap kali pertemuan-pertemuan juga di acara Cerdas 5 Menit atau di Do It, saya selalu katakan, buatlah catatan keuangan. Ya. Nah, Anda punya prioritas keluar masuk. Betul, Pak? Betul. Dan kalau Anda sudah punya list prioritas, maka begitu Anda terima uang, ini untuk A, ini untuk pos B, ini untuk pos C, ini untuk pos D, ini untuk pos E. Wajib. Tidak bisa ganggu-gugat. Ya, apapun terjadi harus masuk ke sana. Sisanya kita belanjakan. Jadi masuk dulu ke pos-pos yang ada di neraca, baru habis itu jalan-jalan, Pak, lihat baju. Kalau misalnya udah jalan-jalan lihat baju, tahan, jangan. Seminggu lagi. Kalau misalkan memang udah seminggu lagi, nah itu ditabung lagi, Pak, lumayan duitnya. Lumayan, ya gitu ya, Silalahi Ramos ya. Silalahi Ramos sudah terjawab oleh Pak Jeffrey ya. Bahwa kalau godaan setan itu ditahan, tunggu dulu seminggu lagi baru cek lagi. Kalau enggak ya sudahlah, berarti memang gitu ya Pak. Oke.
Barang yang Oke, kita lihat. sama bisa jadi kebutuhan dan juga bisa jadi keinginan. Yang Ya. contohnya handphone tadi, ya. Itu bisa jadi keinginan dan bisa jadi kebutuhan. Jadi memang itu tergantung tadi. Ujinya simpel saja, apakah Anda butuh pada saat itu dan harus. Kalau harus, berarti Anda butuh. Tapi kalau tidak, berarti itu hanya keinginan. Ya, jadi harus pintar-pintar dibedakan ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Semuanya jangan, terus habis itu jangan pura-pura nggak tahu gitu bahwa itu keinginan atau kebutuhan. Karena kita sendiri kok yang tahu ya. Kayak misalkan tadi saya bilang saya mau beli baju, mungkin setelah itu saya ngeliat baju saya di lemari banyak, ya udah tahan dulu, masih ada banyak baju di lemari. Ya Pak, Betul. nanti kita Ya. bisa lagi tahan untuk yang lain. Mendingan duitnya ditabung. Atau Dan, mungkin, dan dalam hal, barang-barang yang kita beli karena keinginan itu umurnya nggak lama. Masih umur pakainya nggak iya, lama. Sudah iya, ini ya, sudah. habis itu didiamin aja Pak. Iya, ya, memang seperti begitu. Jadi sayang kan kita belanjakan uang-uang seperti begitu. Kita butuh nggak butuh sih? Kalau butuh, mari kita beli. Ya, kalau kayak tadi handphone, walaupun mahal, walaupun harus kita keluar uang, karena itu kebutuhan kita harus keluarkan. Iya, betul Pak. Gitu. Setuju. Oke, Bapak Ibu ada yang mau komen atau mau nanya sama Pak Jeff? Coba saya cek lagi, ada lagi nggak yang lainnya? Sebentar. Oke, sepertinya masih belum ada, Pak. Saya saran ya, Yohan, sambil untuk teman-teman mungkin yang usia masih muda nih, yang usia-usia masih muda, mungkin lebih baik dari sekarang mulai disiplin untuk menabung. Dan tabunglah untuk persiapan dana pensiun. Jangan berkata bahwa, wah, income saya masih sedikit, nggak ada artinya. Betul. Tidak ada artinya untuk satu kali. Tapi ketika kita bicara untuk waktu jangka yang panjang, dan juga untuk dengan suku bunga berbunga, ya, dengan compound interest dalam jangka panjang, itu menjadi besar. Jangan melihat hanya 500.000 satu bulan itu kecil, tapi 500.000 satu bulan dan ini jangka panjang akan menumpuk menjadi sebuah jumlah yang besar. Dan sekali lagi ingat, kalau Anda menyusun prioritas, maka bisa. Kalau Anda mengatur keuangan Anda, maka bisa. Tidak bisa kalau Anda membelanjakan setelah Anda membelanjakan dulu, baru ditabung. Tabung. Tabung dulu, baru kita belanjakan. Oke, Pak, satu lagi Pak, sebelum nanti mungkin ada yang mau tanya ya. Saya tadi tiba-tiba ingat ya, kalau Bapak bilang hanya ada 1 dari 7 orang di Indonesia yang mempunyai persiapan untuk dana pensiun. Kalau tadi kita ngomong mengenai karyawan, Pak, karyawan itu kan pada saat dia bekerja, dia sudah memang dipersiapkan dana pensiun dari kantornya, gitu ya. Dan banyak orang yang berpikir bahwa ya sudah, saya udah dikasih kok sama kantor saya. Nah, tapi pada akhirnya itu kan bisa jadi nih Pak, pada saat dia udah selesai, terus dia ambillah dana pensiunnya, terus kepake lah buat ini itu dan lain-lain. Nah, menurut Bapak, di luar dari yang sudah ada dana pensiun, katakanlah ada yang punya DPLK atau ada yang apa, perlu ditambah sih nggak sih Pak? Tetap atau cukup aja udah nambung aja di situ atau gimana? Lebih bagus. Seperti yang tadi saya bilang bahwa 1 dari 7 itu punya dana pensiun. Tetapi apakah dana pensiunnya cukup atau cukup itu belum tentu. Jadi memang harus dihitung dengan benar. Nah, apabila kita rasa bahwa apa yang kita kumpulkan itu tidak cukup, itulah perlunya kita melakukan investasi sendiri. Kita melakukan nambah sendiri. Ya mungkin bisa di DPK tersebut atau kita beli produk lain untuk melakukan persiapan hari tua kita. Tidak harus di DPLK. Kita bisa misalnya kita menabung sekarang yang lagi ngetren ya, yang lagi trending topik ini reksadana. Kan lagi mulai nih rame ya reksadana. Itu reksadana bisa nabung dengan jumlah yang kecil. Jadi kalau misalnya DPLK Anda itu tiap bulan dipotong 500. Ini contoh ya, 500. Dan Anda merasa bahwa 500 ini nggak cukup deh. Gimana ngetar gua tua gitu. Nah, oke, saya nabung deh 300 di reksadana. Nah, tadi ingat ya, tadi saya bilang reksadana itu juga ternyata tidak semudah kita narik uang di bank. Betul, agak panjang prosesnya Pak. Hari ini kita tarik, mungkin 2 hari lagi baru masuk. Kepepetnya udah lewat, makanya akan lebih bisa bertahan daripada kita pegang uang di ATM. Ya. Betul.
lihat ada ATM langsung kita cepat masuk, nggak bisa. Jadi mungkin Ya. salah satu yang bisa dihitung kalau ternyata rasa Anda kurang, tidak ada salahnya. Dan jangan berpikir saya rugi loh masuk banyak-banyak untuk persiapan dana pensiun, nanti mungkin nggak dibutuhkan. Nah ini salah. Ya, makin banyak yang bisa Anda sisihkan, maka hari tua Anda semakin sejahtera, semakin berkecukupan, dan tidak bergantung kepada orang. Hidup ini sedih kalau bergantung sama orang. Percaya sama saya. Sedih kalau kita bergantung sama orang. Dari sekarang, persiapkanlah supaya kita tidak bergantung sama orang. Oke, so instrumennya itu juga banyak pilihan. Dan berarti kalau misalkan dia memang sudah punya pun ya, mungkin beberapa kali bisa dicek kali ya Pak, dananya sudah ada berapa nih pada saat Ya, itu. Jadi pada ya, saat dia melakukan, itu kan namanya istilahnya seperti financial check up juga ya Pak. ya, Dicek dulu dananya ada berapa, nah terus dikira-kira nih udah sampai targetnya udah kurang berapa atau sudah ya, tambahannya berapa. Dan kalau teman-teman mungkin bisa cek-cek ya, banyak kok sekarang di internet ada kalkulator finansial, ada ya, juga setuju. untuk ngecek-ngecek gitu kan berapa Ya. sih sebetulnya butuh dana pensiun gitu. Oke, sip Pak. Nah, tapi Yang ini ada satu saran nih. Orang apa kan Pak? beda-beda juga, Yohan. Ya, jadi Kenapa Pak? kalau memang Anda orang yang agak susah mengendalikan nafsu belanja nih, nafsu spend uang, mungkin gak usah tanya-tanya lah, biarin aja lah. Ya, Gak usah ada tanya-tanya. orang yang rasional, dia tanya berapa, oh ternyata kurang, dia nambah. Ada orang yang Nah, nanya uangnya segitu pas dengan harga motor, gua tarik dulu deh beli motor. Nah itu gawat itu. repot. Jadi Repot Pak dia kalau yang punya gitu. jangka panjang nggak pernah kejadian. Hmm. Jadi memang masing-masing orang berbeda-beda sih. Tapi yang paling penting kita berharap teman-teman ini sudah mulai untuk bisa melakukan persiapan hari tua. Tadi saya bilang di usia berapapun Anda, itu jangan sampai menjadi halangan. Lakukan sekarang berapapun, something itu jauh-jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dan Betul. waktu yang akan bicara, waktu yang akan bekerja untuk Anda. Dan apalagi untuk teman-teman ya, apalagi untuk teman-teman yang tidak bekerja. Ya, yang tidak bekerja ini lebih bahaya lagi. Jadi untuk dari awal Anda mesti siapkan dana darurat dulu. Ya, dana darurat, setelah itu kita harus persiapkan untuk dana hari tua. Karena kalau Betul. bekerja di sektor-sektor informal, apalagi kondisi seperti sekarang, tiba-tiba bisa pendapatannya terpotong, turun, atau bahkan sampai nol. Nah, kita harus persiapkan diri juga dari sekarang. Jadi jangan kata orang yang seperti kita bicara di beberapa waktu lalu kan, katanya income orang di Jakarta ini rata-ratanya 15 koma. Tanggal 15 koma. Tanggal 15 udah koma. Iya. Ya bahaya tuh Pak. Padahal ke Ya, tanggal udah 25 begitu. masih ada 10 hari lagi. Betul. Jadi setelah 15 hari udah koma gitu loh. Padahal hari masih ada 15 hari lagi. Nah ini kan gawat sekali. Ada kerja, ada sumber income saja nggak cukup. Apalagi Nah, nggak ada bagaimana ya Pak. tiba-tiba terjadi sesuatu sehingga Anda tidak punya sumber income? Apa yang Anda lakukan? Betul. Setuju Pak. Jadi Begitu. menabunglah sejak dini ya. Teman-teman, Ya. menabunglah sejak dini. Jangan ditunggu-tunggu. Karena kapan, kalau ada orang yang tanya, kapan sih kita harus investasi? Jawabannya adalah now. Sekarang. Ya. Jadi jangan tunggu-tunggu besok kayak di depan kayak atau tahun depan kayak rugi. Karena menunda investasi itu resikonya besar sekali. Baik untuk kita maupun untuk keluarga. Gitu ya Pak Jeff ya. Ya. Oke, sepertinya pembahasan kita hari ini oke banget Pak Jeff. Nanti Ya. kita akan kembali lagi dengan tema-tema lain ya Pak. Yang Betul. pastinya akan berganti-ganti dan makin seru setiap harinya. Bapak mau halo-halo dulu sama yang ada di eksis di IG Live? Ya, Silakan Pak. teman-teman, terima kasih telah hadir ya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa terakhir pesan dari saya, orang kaya itu bukan dilihat dari income-nya. Tapi orang kaya dilihat dari berapa banyak aset dan rekening di banknya. Jadi kalau income Anda tinggi, pengeluaran Anda tinggi, nggak ada gunanya. Tapi kalau income Anda bisa Anda kelola dengan baik, Anda punya aset dan punya rekening bank yang cukup banyak, Anda jadi orang kaya. Dan kita harap pembahasan hari ini membawa kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan pensiun dengan baik. Dan kita mau nanti hari tua nih,
kita tidak menyusahkan orang, tapi bisa hidup tetap sehat, mandiri, berkecukupan, dan tidak merepotkan orang lain. Itu dari saya, teman. Sip. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini, Pak Jeff. Kita ketemu lagi di Thursday Talks berikutnya. Bapak Ibu stay tune, kita akan informasikan untuk tema berikutnya. See you ya. Terima kasih sudah datang. Selamat malam dan dadah. Bye.